Jadi dinasti Ottoman atau dinasti Utsman itu tuh adalah dinasti Utsmaniyah Turki. Kata Ottoman ini biasanya digunakan untuk penyebutan bagi orang-orang barat. Sejarah berdirinya kerajaan Utsman Turki yaitu pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi ke besar wilayah Asia Kecil. Migrasi ini membawa mereka tinggal di sepanjang sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgan. Kontak pertama antara orang-orang Turki dengan kaum muslimin diperkirakan mulai terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. At-Tabari menginformasikan bahwa Syarbaras, salah seorang pemimpin orang-orang Turki, telah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Setelah perjanjian damai tersebut, Syarbaras ini beserta pengikutnya bergabung dalam pasukan muslim menuju Amerika. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, konversi orang-orang Turki ini ke dalam Islam menjadi lebih besar setelah pembebasan wilayah Tabaristan dan Transoksiana oleh pasukan muslim. Orang-orang Turki yang memeluk agama Islam dan bergabung dengan pasukan muslimin menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang Turki mulai mengambil peranan yang lebih besar dalam dunia muslim pada masa Abbasiyah. Khalifah Al-Mu'tasim yang melihat potensi orang-orang Turki mulai membuka pintu lebih lebar lagi kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Kebijakan Al-Mu'tasim ini menimbulkan kecemburuan umum di kalangan militer Abbasiyah non-Turki. Akibat kecemburuan tersebut, Khalifah Al-Mu'tasim ini harus memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra. Meski demikian, kecemburuan itu tidak menghalangi orang-orang Turki untuk tetap mengambil peran yang lebih besar dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Pada sekitar abad 11 Masehi atau 5 Hijriah, orang-orang Turki ini mendirikan sebuah pemerintahan yang lebih besar dari sebelumnya. Sejarah mengenali kerajaan Turki itu sebagai Kesultanan Seljuk. Sebagai sebuah kesultanan, Seljuk memiliki keunikan di mana mereka memiliki banyak kesultanan kecil yang tersebar di Transoksiana, Khurasan, Suriah, dan Asia Kecil. Semua kesultanan kecil ini tersebut tunduk pada Kesultanan Seljuk yang ada di Irak. Mengingat bahwa sejak awal orang-orang Turki ini dekat dengan Abbasiyah, maka Seljuk sendiri secara politik mendukung kekhalifahan Abbasiyah yang berfaham Sunni. Sebagai akibatnya, Seljuk bermusuhan dengan kerajaan Fatimiyah di Mesir yang berhaulan Syiah. Seljuk juga bermusuhan dengan kerajaan Buaih yang juga berhuluan Syiah. Kesultanan Seljuk berakhir pada masa Sultan Ghiyasuddin Abu Syuja Muhammad. Serangan pasukan kerajaan Khawarizmi pada Seljuk di tahun 1128 Masehi atau 511 Hijriah mengakhiri dinasti Seljuk yang besar. Turki pun terpecah atas kerajaan kecil yang otonom dan saling berperang satu sama lain. Di sisi lain, menjelang berakhirnya Kesultanan Seljuk, sekelompok orang-orang Turki yang berprofesi sebagai pengembala telah melakukan migrasi dari Kurdistan menuju Anatolia. Suku Turki itu dipimpin oleh Sulaiman. Mereka melakukan migrasi untuk menghindari karangan bangsa Mongol yang mulai merembes ke wilayah Asia Kecil dan Irak. Ketika kepemimpinan suku itu beralih kepada Ertugrul, anak Sulaiman, pada sekitar tahun 1230 Masehi atau 628 Hijriah, posisi orang-orang Turki tersebut masih dalam pelarian dari kerajaan bangsa Mongol. Dalam pelarian tersebut, Ertugrul dan anggota sukunya menyempatkan diri untuk membantu pasukan orang-orang Seljuk yang sedang terdesak menghadapi pasukan Byzantium. Akibat bantuan Ertugrul, pasukan Seljuk ini terhindar dari kekalahan. Sebagai balas budi, Ertugrul dan sukunya itu diberi sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan wilayah Byzantium. Pada 1200
Masehi atau 699 Hijriah, Ertugrul itu wafat. Kepemimpinan suku Turki itu pun diserahkan kepada putranya yaitu Utsman. Sebagai pemimpin suku wilayahnya, merupakan hasil pemberian Bani Seljuk, Utsman memiliki kebijakan politik yang sama dengan ayahnya, Ertugrul. Ia bersahabat dengan Seljuk yang sebangsa dan seagama. Sebagai konsekuensinya, Utsman bersikap bermusuhan dengan Byzantium. Pada dasarnya, kekuasaan Utsman adalah sebuah buffer zone antara Seljuk dan Bizantium yang saling bermusuhan. Kondisi ini menjadikan Utsman dan anggota sukunya selalu dalam keadaan siaga dalam berserang Byzantium yang sebenarnya ditunjukkan kepada Bani Seljuk. Kondisi ini juga yang mendorong Utsman itu melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium dengan tujuan untuk membendung ekspansi Bizantium ke wilayah Utsman maupun Bani Seljuk sendiri. Sepertinya bagi Utsman itu cara bertahan terbaik dari ancaman Bizantium adalah dengan merangsek masuk wilayah ke Bizantium dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Di masa kepemimpinannya, wilayah Utsmani itu yang kecil menjadi bertambah luas. Kekuasaan itu mulanya hanya difungsikan sebagai penyangga perbatasan antara Bizantium dan Bani Seljuk, telah mencakup dan mengentarkan. Pertambahan luas wilayah ini menjadi kemenangan-kemenangan dalam pertempuran melawan Bizantium, telah menimbulkan daya tarik bagi suku-suku Turki lainnya untuk datang dan bergabung bersama Utsman. Apalagi setelah kejatuhan Kesultanan Seljuk, Utsman menjadi harapan baru bagi bangsa Turki untuk menaikkan derajat mereka kembali. Meskipun demikian, ketika Utsman wafat pada tahun 1320, Nisea, Bursa, Izmit, dan Pegai masih belum berada di genggaman Utsman. Sepeninggal Utsman, kesultanan ini dipimpin oleh Orhak atau anaknya Utsman. Orhak ini meneruskan kebijakan politik para pendahulunya. Pada masa kepemimpinan Orhan, Kesultanan Utsmani juga menguasai kota Bursa dan menjadikannya sebagai ibu kota kesultanan. Sampai sejauh ini, Bursa adalah ibu kota permanen pertama bagi kesultanan. Setelah keberhasilan menguasai Bursa, kota-kota Bizantium lainnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani. Nikea jatuh pada tahun 1331 Masehi, sementara Izmit jatuh pada tahun 1337. Di Izmit, Orhan mendirikan institusi pendidikan tinggi pertama dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani. Pada masa Orhan pula, pasukan Janissary ini dibentuk ketika Orhan wafat pada tahun 1362 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yang dikenal dengan sebagai Murad I. Jadi ibu kota Kesultanan Utsmani ini dipindahkan dari Bursa ke Edirne oleh Murad I pada tahun 1365 Masehi. Setelah setahun pemindahan ibu kota tersebut, Paus menyerukan perang salib untuk mengusir Utsmani dari Balkan. Namun sayangnya seruan Paus tersebut hanya ditanggapi oleh Duke Amadeo VI of Savoy, sepupu dari Kaisar Bizantium, yang membawanya ke armadanya dari Aegan menuju Dardanella. Perang salib yang diserukan Paus itu untuk memerangi Utsman untuk tidak membawa kekalahan apapun bagi Utsmani. Ketika Murad I memindahkan ibu kotanya ke Utsmani dari Bursa ke Edirne, pada dasarnya ia sedang memusatkan perhatiannya kepada Eropa. Hasilnya, pada tahun 1385 Masehi, Murad I berhasil menguasai kota Sofia dalam pertempuran di Kosovo pada tahun 1389 Masehi. Murad I gugur dan kepemimpinan Utsmani kemudian diwariskan kepada putranya yaitu Bayezid I. Gugurnya Murad I untuk dimanfaatkan beberapa penguasa untuk menggerogoti wilayah kekuasaan Utsmani.